Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Keseringan browsing di internet emang bisa nambah pengetahuan sih. Tapi sayangnya ada website yang sebenarnya cuma bagus bagian luarnya doang karena isi aslinya bisa bikin merinding. Siap-siap buat kaget ya. Nomor 10. Run a Hitman. Kalau ada tempat untuk orang-orang berdosa, kayaknya website runahitman.com ini jadi sumbernya deh. Soalnya, isi website tersebut adalah orang-orang yang berusaha menyewa pembunuh bayaran beneran guys. Bahkan seringkali ada yang ngasih rincian korban sama siap untuk bayar dengan harga yang mahal loh. Nah, ceritanya dimulai pada tahun 2005, waktu seorang pria dari California Utara bernama Bob Innes membeli domain runahitman.com cuma seharga $9 aja. Awalnya Bob dan teman-temannya itu pengen bikin perusahaan IT dengan menggunakan domain ini, tapi sayangnya rencana itu tidak kesampaian. Bukannya menyerah, Bob malah memutuskan untuk mengubah situs tersebut menjadi layanan pembunuh bayaran palsu lengkap dengan desain yang meyakinkan. 3 tahun berlalu dan dia akhirnya memeriksa email situs itu ya. Betapa terkejutnya dia guys karena ia mendapati ratusan pesan masuk yang isinya kebanyakan bercandaan, tapi beberapa orang ada yang beneran percaya kalau ini tuh adalah layanan untuk menyewa pembunuh beneran. Nah, puncak ketegangannya terjadi pada tahun 2010 di mana Helen Kaplan dari Kanada mau anggota keluarganya dibunuh dengan cara yang sadis. Dan beruntungnya sih, hal ini berhasil dihentikan dengan bantuan polisi setempat. Nomor 9. Windows93.net. Teman-teman tahu sistem operasi Windows lah ya? Tapi gimana kalau gue bilang ada satu versi Windows yang gak biasa dan penuh keanehan? Namanya adalah Windows93.net. Bukan, ini bukan versi resmi Microsoft yang dihapus dalam sejarah ya, tapi merupakan website aneh yang bakal bikin kalian merasa seperti kembali ke zaman komputer jadul dengan twist yang super nyeleneh deh. Begitu kalian mulai ngejelajahin, teman-teman bakal nemuin aplikasi yang tidak pernah kalian bayangin sebelumnya guys. Ya, meskipun gak ada gunanya, tapi website ini jelas menghibur lah ya. Nomor 8. Ashley Madison. She just tells me she's been having an affair with my husband for the last 18 months. Big story today in the world of the internet. Ashley Madison, which is a dating service for married people looking to have an affair. It was hacked today, and the hacker has vowed to leak all 35 million users' identities and information. Gue yakin kalian udah sering dengar tentang banyak website kencan, tapi kali ini gue mau bahas yang benar-benar beda sih, dan mungkin sedikit menyeramkan ya. Inilah Ashley Madison, platform dating online yang menghebohkan dunia sejak diluncurkan pada tahun 2001. Tagline-nya aja kacau gini guys, hidup itu singkat, berselingkuhlah. Tujuannya platform ini adalah biar mereka yang sudah menikah bisa selingkuh, lalu kembali ke pernikahannya tanpa mengalami konsekuensi apa-apa. Nah, dengan fitur-fitur yang dirancang khusus untuk menjaga kerahasiaan seperti opsi untuk nge-blur foto profil, Ashley Madison menjadi tempat favorit bagi mereka yang ingin bermain api tanpa ketahuan. Nggak cukup sampai di situ, mereka juga ngasih jaminan uang balik kalau nggak dapet pasangan yang kalian mau loh. Tapi apa yang terjadi kalau situs yang diciptakan untuk menjaga rahasia, malah kebobolan? Nah, di tahun 2015, dunia maya diguncang sama skandal besar-besaran ketika Ashley Madison kena hack dan jutaan data penggunanya bocor ke publik. Mulai dari nama asli, email, alamat rumah, kartu kredit, dan foto-fotonya juga kesebar dong guys. Kebayang nggak tuh paniknya jadi usernya? Nomor 7. Thisman.org. Pernah nggak sih temen-temen ngeliat muka pria ini? Soalnya ada yang pernah bilang lihat di mimpi, di jalanan, ataupun kayak pernah kenal juga gitu. Nah, asal tahu nih, ternyata ada situs web bernama Thisman.org yang isinya merupakan kumpulan cerita di mana mereka merasa kenal sama sosok misterius tersebut. Ibaratnya, situs ini tuh udah kayak semacam tempat ngumpul untuk orang-orang yang punya pengalaman serupa guys. Lihat deh beberapa contohnya. Ada yang muncul di poster dalam mimpi, ada yang mimpi sebagai penculik idol Korea bernama Han Ji-sung, dan ada juga yang ngeliat dia mondar-mandir deket rumah sambil ngintip waktu lagi mandi. Masalahnya nggak sedikit juga yang merasa aura dan muka pria ini tuh kayak orang baik loh guys.
Makanya kesimpulan gue sih adalah kemungkinan besar muka pria ini merupakan gambaran laki-laki secara umum aja. Sehingga waktu fotonya viral di media sosial, orang-orang tuh merasa kok kayak pernah ngeliat dia ya. Uniknya website ini muncul karena salah satu pasien psikiatri dari New York pada bulan Januari 2006 lalu menggambar muka pria yang katanya muncul di mimpinya guys. Bahkan waktu hadir gak cuma diem doang tapi bisa ngasih saran tentang kehidupan. Waktu gambarnya ditinggal di meja dokternya, ternyata pasien lain mengenalinya dan menyebutnya sebagai this man. Dari situ muncul ide untuk bikin website ini, dimana dari tahun 2006 sampai sekarang kemungkinan besar udah ada 8.000 orang yang mengenali sosoknya tanpa pernah tahu siapa identitasnya. Nomor 6. Last Meal Project. Penasaran gak kalian kalau orang yang akan dihukum mati itu makanan terakhirnya di dunia ini tuh apa sih yang dipilih? Nah, kebetulan ada website bernama Last Meal Project di mana ngasih tahu makanan terakhir narapidana yang dapat hukuman eksekusi mati. Contohnya ada Steven Anderson yang minta makanan tipe sarapan, Timothy McVeigh dengan 2 sendok es mint dan chocolate chip, ataupun pembunuh terkenal bernama Ted Bundy yang dikasih makanan tradisional para napi di hari terakhir mereka hidup. Pokoknya makanan ini tuh sebenarnya seperti makanan yang bisa kalian pesen dengan bebas tiap weekend ya guys. Bedanya mereka cuma bisa makan ini sekali doang dan setelah itu pun harus ketemu dengan ajalnya. Namun lama-kelamaan websitenya dianggap aneh sama orang-orang. Alasannya karena isinya bukan cuma makanan terakhir mereka aja, melainkan identitas sekaligus alasan kenapa mereka bisa dipenjara tuh juga ada loh. Kalau diperhatikan lebih dalam, ternyata hukuman yang dijatuhkan pun aslinya salah ya guys. Alias mereka harusnya bisa bebas dari penjara atau dapat hukuman yang lebih ringan. Nomor 5. Maggie Bond. Pendekatan YouTuber Margaret Adams atau yang lebih dikenal Maggie Bones ke penonton sebenarnya berbeda sama yang lainnya guys. Kontennya simple banget, dia cuma menatap kamera, perkenalan di awal, terus senyum-senyum, tiba-tiba udah ucapan selamat tinggal di akhirnya. Tapi anehnya justru kesederhanaannya inilah yang bikin dia menarik perhatian banyak orang loh. Nah, di samping ketenarannya ini, sayangnya muncul ke bagian yang gak enaknya nih. Yaitu dia punya fans yang cukup gila. Soalnya bukan mendukung secara normal, tapi orang-orang ini malah bikin website bernama MaggieBond.com. Sebenarnya sih, kalau isinya mendukung kegiatan sang YouTuber, ngasih semangat, ataupun tempat untuk nyimpen foto-foto doang, pastinya Margaret gak apa-apa lah ya. Tapi sayangnya isinya tuh serem dan meresahkan banyak orang termasuk Margaret sendiri. Dan karena lama-kelamaan jadi parno, akhirnya di tahun 2014 Margaret mutusin untuk stop mengupload konten ke YouTube-nya secara total guys. Tapi demi tetap berhubungan sama para fans dan teman-temannya, sosial media seperti Instagram serta Twitter tetap masih aktif kok. Nomor 4. Housecreep. Pernah gak sih kalian penasaran tentang sejarah seram di balik rumah yang kalian tinggali? Mungkin ada yang pernah mengalami kejadian aneh atau merasa ada yang tidak beres di rumah mereka tapi nggak tahu alasannya kenapa ya? Nah, gue mau kenalin satu website yang bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri guys. Namanya adalah Housecreep. Housecreep adalah website yang khusus mengumpulkan informasi tentang rumah-rumah yang punya sejarah kelam guys. Mulai dari kasus pembunuhan, aktivitas paranormal, sampai rumah yang pernah jadi tempat produksi narkoba, semuanya tuh ada di sini. Pokoknya website ini bikin kita sadar deh di balik rumah-rumah yang kelihatannya tenang dan nyaman, mungkin ada cerita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dan punya nyali untuk ngulik lebih jauh, Housecreep ini bisa jadi sumber informasi yang menarik sekaligus bikin merinding. Siapa tahu rumah yang kalian anggap biasa aja, ternyata punya cerita yang seram tuh di baliknya. Nomor 3. Planecrash.info. Gue yakin banyak dari kalian suka nonton video tentang pesawat, entah itu yang lagi take off mulus ataupun mendarat sempurna ya. Tapi gimana kalau kita ngomongin sisi kelam dari dunia penerbangan? Planecrash.info ini adalah websitenya guys. Semua cerita seram tentang kecelakaan pesawat dari seluruh dunia tuh ada di sini. Mau cari pesawat apa, tanggal berapa, lokasi kecelakaannya, jumlah korbannya, nomor penerbangannya berapa, dan maskapainya apa, semuanya tuh ada ya. Tapi yang bikin website ini lebih menyeramkan adalah bagian khusus yang menyertakan kata-kata terakhir dari rekaman kokpit sebelum pesawatnya tuh jatuh. Dan gak cuma itu, Planecrash.info juga mencatat kecelakaan pesawat dan penyebab yang gak biasa serta langka loh.
Salah satunya adalah kejadian di India di mana seekor burung menabrak kaca kokpit dan melukai co-pilot yang akhirnya bikin pesawat itu terjatuh, guys. Nah, cerita-cerita seperti ini nih yang bikin kita sadar betapa tidak terduganya bahaya yang bisa terjadi di udara ya. Nomor 2. Instacam.org. Gue yakin kalian pernah ngerasain diawasin padahal nggak ada orang di sekitar kan? Nah, bayangin kalau ada sebuah website yang bikin perasaan itu jadi kenyataan. Inilah Instacam.org, website yang bakal bikin kalian merinding karena di sini kalian bisa lihat ratusan bahkan ribuan kamera CCTV dari seluruh dunia secara live loh. Kamera-kamera ini ternyata dipasang di berbagai lokasi termasuk tempat umum, jalanan, dan juga gedung perkantoran. Masalahnya banyak orang yang gak ganti password default, jadinya gampang banget ya untuk diakses siapa aja yang tahu soal website ini. Bayangin deh guys, kalian lagi duduk santai di cafe, ternyata ada orang di belahan dunia lain yang sedang nontonin kalian dari kamera pengawas tanpa kalian tahu. Creepy banget kan? Nomor 1. Heaven's Gate. Ngomongin website aneh, tentunya jangan lupa ya sama situs Heaven's Gate yang dibuat oleh Marshall Applewhite sama Bonnie Nettles di tahun 1970-an kemarin. Kebetulan sebelum para pengikutnya bunuh diri secara massal, mereka ini rame-rame telah menulis pesan terakhir di website resminya loh. Intinya mereka merasa sudah mengikuti kelas di bumi dan siap untuk meninggalkan dunia ini ya guys. Sayangnya orang tuh harus waspada sama keberadaan website tersebut gara-gara sampai sekarang masih aktif. Ajaran-ajaran yang dikasih bisa jadi malah bikin otak anak kalian berpikir berbeda, sehingga perlu diawasi banget ya. Dan walaupun bisa dipakai sebagai sumber informasi, sayangnya website ini sudah memancing kontroversi emak-emak duluan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.